welcome back to Be Smart in English. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modal verb yang ketiga, yaitu must. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi. Must sepadan atau memiliki arti yang sama dengan have to dan to be obliged to. Jadi kalau kita mau menyatakan harus, bisa menggunakan must, bisa menggunakan have to, bisa menggunakan to be obliged to. Nah, nanti penggunaannya saya akan bahas satu persatu. Oke? Berikut poin-poin penting dari must. Yang pertama, must artinya harus, lawan katanya adalah needn't, artinya tidak harus atau tidak perlu ya. Sedangkan apabila must ditambahkan not, artinya adalah jangan, yaitu untuk menyatakan larangan ya. Nah, contoh penggunaannya begini. Mereka harus menggosok gigi mereka 2 kali sehari. Mereka itu they ya, harus itu must, menggosok itu brush, gigi mereka itu their teeth, 2 kali sehari, twice a day. Nah, must-nya disimpan setelah subjek sebelum kata kerja. Nah, ini their teeth-nya pakai teeth bukan pakai tooth karena giginya banyak. Jadi tooth berubah menjadi teeth. Nah, jadi kalau kamu mau bilang kamu harus datang, langsung aja you must come ya. Misalkan harus datangnya tepat waktu, you must come on time. Oke, kalau kita mau menyatakan jangan atau bentuk menyangkal ya, langsung aja ditambahkan not setelah must. Artinya jangan. Tapi kalau kamu mau bilang kamu tidak perlu menggosok gigi kamu 2 kali sehari, jangan pakai mustn't tapi pakai needn't. Artinya tidak perlu atau tidak harus ya. Jadi penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah menggunakan needn't atau menggunakan mustn't. Nah, gimana kalau bertanya atau interrogative sentence ya? Nah, must-nya aja ditaruh di depan, baru subjek. Sama seperti can dan may ya. Untuk bertanya atau menanyakan, modalnya aja disimpan di depan, baru subjek. Jadi, must they brush their teeth twice a day? Haruskah mereka menggosok gigi mereka 2 kali sehari? Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya sama seperti modal yang lain atau seperti dalam penggunaan to be ya. Apabila positif, jawabannya yes, they must. Karena bertanyanya pakai must, jawabnya juga pakai must. Kalau negatif, ditambahkan not aja setelah must. Jadi jawaban itu auxiliary yang digunakan menyesuaikan dengan pertanyaan. Oke? Poin penting yang kedua dari must adalah must memiliki arti yang sama dengan have to ya, artinya harus. Jadi kalau kita mau menyatakan harus, bisa menggunakan must, bisa juga menggunakan have to. Nah, penggunaannya kalau must kan subjek apapun, must-nya tetap tidak berubah bentuk ya. Jadi mau are you, they, she, he, it, mau jamak, mau tunggal, must-nya tetap tidak berubah. Tapi kalau have to, misalkan subjeknya are you with they, bisa menggunakan have to. Tapi kalau subjeknya she, he, it, have to-nya berubah menjadi has to. Seperti pada contoh ini. He must go to the market, berubah menjadi he has to go to the market every day. Jadi have to-nya berubah menjadi has to karena subjeknya si he, it ya, atau dia laki-laki satu orang. Nah, perbedaannya juga kalau must bentuk negatifnya adalah ditambahkan not setelah must, atau need atau not setelah need. Maaf, artinya jangan atau tidak perlu. Tapi kalau bentuk negatif dari have to atau has to adalah dengan menambahkan do not atau does not setelah subjek sebelum kata kerja ke satu ya. Jadi kita
harus ingat-ingat pola tenses present tense ya di sini, yaitu dengan menambahkan do not apabila subjeknya are we they dan does not apabila subjeknya she he it. Nah, apabila ada does not, maka has yang semula itu di atas kan has to go berubah menjadi have to go ya. Jadi she has to go to the market every day, bentuk negatifnya adalah he does not have to go to the market every day gitu. Artinya sama, tidak harus atau jangan atau tidak perlu ya. Nah, bentuk interrogatifnya gimana? Kalau Mas kan bentuk pertanyaannya Masnya disimpan di depan. Jadi apakah dia harus atau haruskah dia pergi ke pasar setiap hari? Tapi kalau bentuk interrogatif atau pertanyaan dari have to, yaitu dengan memindahkan yang semula does not disimpan di tengah, disimpan di depan, dipindahkan ke depan. Jadi does he have to go to the market every day? Ya, bedanya itu dengan Mas ya. Jadi ingat-ingatnya konstruksi kalimat interrogatif atau kalimat tanya dari tenses present tense ya. Kalau have to itu oke. Nah, cara jawabnya gimana? Karena bertanyanya juga pakai does he, apakah dia ya, maka jawabnya juga harus pakai does lagi ya. Kalau bertanyanya pakai Mas, jawabnya pakai Mas. Tapi kalau bertanyanya pakai does he have, meskipun artinya harus have to ya, tapi jawabnya harus pakai yes he does atau no he does not. Oke, jadi menyesuaikan dengan auxiliary yang digunakan pada pertanyaan. Poin berikutnya, poin penting ketiga dari Mas adalah Mas sepadan dengan to be obliged to, artinya sama yaitu harus ya. Nah, to be yang dimaksud di sini adalah am is are. Nah, penggunaannya seperti ini. Kalimat awalnya adalah we must attend the meeting on time tonight. Kami harus menghadiri rapat tepat waktu malam ini. Nah, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk to be obliged to, nah begini, Masnya dihilangkan, diganti menjadi am is are obliged to ya. Kenapa pakai to be am is are? Karena kalimat ini berada pada konteks present tense, jadi bukan lampau, bukan future juga ya. Coba ini are menyesuaikan to be-nya dengan subjek yaitu we ya. Jadi we are obliged to attend the meeting on time itu searti atau semakna dengan we must attend the meeting on time tonight. Nah, bentuk negatifnya gimana? Gampang aja, kalau negatif itu tambahkan not setelah to be, tapi harus ingat naruh notnya setelah to be ya, jangan setelah obliged to. Nah, artinya sama, tidak perlu atau jangan ya. Nah, bertanyanya gimana? Kalau bertanya to be-nya aja ditaruh di depan, artinya haruskah atau apakah kami harus menghadiri rapat tepat waktu? Oke, malam ini. Nah, cara jawabnya, cara menjawab itu menyesuaikan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya menggunakan to be, maka jawabnya juga pakai to be. Tadi kan meskipun kita menanyakan keharusan atau Mas ya, tapi kan bertanyanya menggunakan bentuk to be obliged to. Nah, jadi jawaban bertanyanya pakai are, jawabnya juga pakai are. Kalau tidak, tambahkan not setelah are. Oke, sekian dari saya untuk kesempatan ini. Pembahasan tentang poin penting dari Mas yang lainnya saya akan tampilkan di video berikutnya. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.